Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Perkenalkan, saya Angga Melisio Perdana, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 keterampilan komunikasi dengan beberapa poin nantinya. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama, besaran kontribusi keterampilan komunikasi dalam komunikasi bisnis. Keterampilan komunikasi memiliki dampak terhadap berbagai kegiatan dalam kehidupan, terkhusus juga bisnis. Berikut dampak dari pentingnya komunikasi dalam berbisnis. 1. Yaitu menghindari kesalahpahaman. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa komunikasi dengan baik ini dapat menghindari kesalahpahaman atau terjadinya perbedaan persepsi. Sehingga ketika pelaku bisnis mampu berkomunikasi dengan baik, hal seperti kesalahpahaman ataupun miskomunikasi menjadi hal yang tidak perlu dipersoalkan dan dapat diselesaikan secara damai. Yang kedua yaitu membantu membangun tim bisnis. Dalam membangun sebuah tim maka diperlukan seorang leader atau pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik kepada setiap individu yang ada pada tim tersebut. Yang ketiga, meningkatkan proses bisnis. Dengan melakukan komunikasi pada saat menjalankan bisnis, maka akan berguna untuk membahas kemajuan bisnis yang dijalankan. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa komunikasi dalam berbisnis ini bukan hanya terjadi pada pemimpin dengan pegawai atau sesama pelaku bisnis saja, tetapi juga dapat terjadi antara pelaku bisnis dan konsumen. Yang kelima, membangun suasana positif dan kondusif. Komunikasi yang baik antara pelaku bisnis dapat membangun suasana positif dan kondusif dalam suatu bisnis. 6. Itu memahami kondisi pasar. Dalam berkomunikasi dengan pelanggan tidak hanya pada saat melakukan proses pemasaran ataupun transaksi penjualan, di mana komunikasi dengan pelanggan dapat terjadi pada saat melakukan survei. Baiklah, poin selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi berbicara dan mendengarkan. Berbicara. Keterampilan berbicara diperlukan untuk dapat mengungkapkan ide atau gagasan yang ada pada diri kita. Ide atau gagasan itu tidak hanya disampaikan tetapi dapat dicerna dengan jelas oleh si penerima informasi. Bagaimana caranya menyampaikan ide atau gagasan dengan baik? Kita dapat menggunakan struktur kalimat yang sederhana serta bersifat efektif dan efisien. Keterampilan berbahasa ini dapat digunakan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, mendengarkan. Menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Seseorang kerap kesulitan untuk mengasah keterampilan berbahasa ini karena seseorang dituntut untuk memahami inti pembicaraan, bukan hanya mengetahui setiap kata. Penyimak atau pendengar harus memusatkan perhatian pada suatu pembicaraan. Baiklah, kita lanjut pada poin selanjutnya yaitu perbedaan antara mendengarkan dan mendengar. Mendengar adalah tindakan sadar yang dilakukan oleh seseorang dan merupakan sebuah keputusan untuk mendengar dengan hati. Mudahnya mendengar dapat dilakukan tanpa mendengarkan, tapi mendengarkan tidak dapat dilakukan tanpa mendengar. Sedangkan mendengarkan artinya yaitu mendengar dengan sepenuh hati dan niat ikhlas, membantu lawan bicara untuk mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya. Baiklah, kita lanjut pada poin selanjutnya yaitu tips keterampilan komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu perhatikan artikulasi. Yang kedua, lakukan kontak mata. Yang ketiga, lakukan penyelarasan. Yang keempat, tambahkan bahasa tubuh. Yang kelima, berbicara dengan santai. Yang keenam, tambahkan empati. Yang ketujuh, beri kesempatan orang lain bicara. Yang kedelapan, atur intonasi suara. Dan terakhir, kontrol emosi. Oke, poin terakhir yaitu fungsi PowerPoint untuk mencapai efektivitas komunikasi. Microsoft PowerPoint adalah salah satu aplikasi yang terdapat dalam Microsoft Office yang menawarkan berbagai macam fitur yang dibutuhkan untuk keperluan presentasi. Jika zaman dahulu orang-orang menggunakan presentasi transparan dengan proyektor sebagai alatnya, sekarang telah digantikan oleh Microsoft PowerPoint yang jauh lebih menarik ketika digunakan untuk presentasi. Fungsi dari diciptakannya PowerPoint Microsoft Office adalah sebagai berikut. 1. Dengan model tampilan berbentuk slide membuat pengguna lebih mudah mengatur materi PowerPoint yang dipresentasikan. Yang kedua, adanya kemudahan penambahan video, gambar ataupun audio yang akan membuat presentasi semakin menarik dan tampak hidup.
Dan yang terakhir, materi PowerPoint yang berbentuk soft copy ini tentunya akan memudahkan kita untuk mengakses ataupun men-share melalui perangkat komputer. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.